Peraturan lalu lintas tentang sistem ganjil genap di ibu kota akan segera diberlakukan. Dendanya mulai 30 Agustus 2016. Sanksi untuk para pelanggar adalah membayar uang sejumlah maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Sebelumnya pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bekerja sama dengan Polda Metro Jaya telah melakukan sosialisasi dengan uji coba selama 1 bulan terakhir. Di masa uji coba itu belum ada tilang dan penerapan denda, sehingga masyarakat yang melanggar hanya diberikan teguran. Sistem ganjil genap dinilai dapat mengurangi kemacetan di beberapa ruas jalan protokol ibu kota. Dengan mulai berlakunya denda atau sanksi pada 30 Agustus 2016 nanti, diharapkan tingkat kepadatan kendaraan di jalan protokol ibu kota akan semakin menurun. Ya, dan pemirsa Lanstock, kali ini kita akan membahas mengenai topik ganjil genap resmi berlaku, dan bersama kami sudah hadir narasumber AKBP Budianto, Kasubdit Bingakum, Ditlantas Polda Metro Jaya. Pak Budi, selamat siang. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Dan juga selanjutnya ada Prianto, Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta. Pak Prianto, selamat siang. Selamat siang. Dan sebelum membahas lebih lanjut, kita akan saksikan dulu informasi berikut ini. Baik, kita akan langsung memulai dialog. Saya akan pertama langsung kepada Pak Prianto. Pak Prianto, sudah ada 1 bulan ya kita sudah melakukan uji coba untuk sistem ganjil genap ini. Evaluasinya seperti apa, Pak? Apakah memang betul efektif untuk mengurangi kemacetan, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Jadi selama uji coba dan sebelum uji coba, jadi itu kami melakukan evaluasi. Nah, evaluasinya itu kami memakai 3 indikator. Yang pertama itu kami mengadakan survei langsung terkait dengan volume lalu lintas, dan yang kedua terkait dengan waktu perjalanan, dan yang terakhir terkait dengan kecepatan. Nah, dari beberapa hari pengamatan kami yang kita hitung secara langsung di lapangan, ya, nah itu kita bandingkan antara yang sebelum dengan yang sesudah. Jadi batas waktunya itu tanggal 27 Juli kita mulai awal uji coba. Nah, sampai dengan 26 dibandingkan dengan data sebelum dilakukannya uji coba. Nah, dari dua data tersebut kita komparasi, kita evaluasi. Nah, sampai dengan terakhir kemarin tanggal 23, nah kita lakukan evaluasi dan analisa terhadap 3 data tersebut. Nah, kita peroleh itu terkait dengan waktu tempuh atau waktu perjalanan, itu rata-rata itu mengalami penurunan kurang lebih 19%. Baik itu dari utara selatan maupun sebaliknya, dan barat dan timur dan sebaliknya. Nah, begitu juga dari hasil waktu perjalanan tersebut berpengaruh pada kecepatan. Kecepatan juga meningkat 20%. Kalau umpamanya untuk terkait dengan volume, itu mengalami penurunan kurang lebih sekitar 15%. Baik, Pak Prianto, apakah sistem ganjil genap ini lebih efektif mengurangi kemacetan dengan sistem 3-in-1 yang dulu, Pak? Kalau umpamanya dibandingkan antara 3-in-1 dengan ganjil genap, secara komparasi data, ya, itu dari ganjil genap sudah ketahuan. Ya, dari kita punya data antara nomor kendaraan yang genap dengan nomor kendaraan yang ganjil. Nah, kalau kita banding itu hampir sama. Nah, mungkin ada perbedaan-perbedaan terkait dengan pengecualian-pengecualian. Kalau secara administrasi dan di atas kertas mungkin bobotnya antara 50 sampai 50. Nah, mungkin dengan ada pengecualian, nah mungkin dari pengecualian itu bisa nambah sekitar 10 sampai 15%. Nah, mungkin yang proporsi tersebut ya mungkin kita tidak bisa mengatakan lagi 50-50. Karena mungkin ada pengecualian tadi kan. Nah, makanya tadi estimasi awal itu kan terjadi penurunan kurang lebih sekitar 20-30%. Nah, dari data kemarin kami itu 23 Agustus, nah itu kisaran sekitar 15-16%. Baik, saya kepada Pak Budi. Pak Budi, sistem apa yang sudah siap untuk diterapkan untuk membuat sistem ganjil genap ini berlangsung efektif, Pak? Ya, ini program ganjil genap ini kan merupakan suatu kebijakan transisi ya, sebagai pengganti daripada 3-in-1 sebelum implementasi daripada ERP itu sendiri. Kemudian bahwa program daripada ganjil genap ini memang kita laksanakan secara bertahap. Pertama adalah tahap sosialisasi, kemudian kedua adalah uji coba, kemudian nanti ketiga adalah tahap pemberlakuan secara efektif. Pada saat kita melaksanakan kegiatan uji coba, memang kita lebih penekanan kepada sanksi sosial dan bagaimana membangun budaya malu, sehingga pada saat uji coba kita menerapkan suatu
dengan teguran, baik itu teguran secara lisan maupun secara tertulis. Memang total selama uji coba kurang lebih 16.000 yang kita tegur. Kemudian dari hasil analisa dan evaluasi kemarin terakhir, memang ini tadi travel time ada penurunan, kemudian percepatan ada suatu peningkatan, termasuk juga tadi volume juga ada penurunan, termasuk mungkin yang lebih menyenangkan adalah bahwa ada suatu peningkatan dari masyarakat yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi beralih ke Transjakarta. Ada peningkatan sekitar 32,9%, khususnya adalah koridor 1. Kemudian sesuai dengan penetapan nanti sebentar lagi kita sudah akan menginjak kepada pemberlakuan secara efektif. Jadi nanti pada saat pemberlakuan secara efektif kita sudah akan melakukan suatu penegakan hukum sesuai dengan ketentuan. Beberapa pelanggaran yang mungkin akan kita dapatkan nanti adalah pertama adalah mungkin pelanggaran yang menggunakan TNKB yang tidak sesuai dengan spektek. Itu melanggar pasal 280 Junto 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Itu adalah denda sanksi pidana kurungan 2 bulan, kemudian denda paling banyak adalah 500.000. Nah itu denda sanksi itu kurungan dan 500.000 itu Pak ya. Itu langsung dikenakan pada saat ditemukan ada yang melanggar atau nanti sistemnya seperti uji coba, teguran dulu atau seperti apa? Kita akan menggunakan sistem tilang. Nanti akan kita berikan warna merah, kemudian nanti mereka akan kita tentukan sidang, kemudian nanti mereka hadir di pengadilan, kemudian nanti yang bersangkutan bayar dendanya setelah ada vonis daripada pengadilan itu sendiri. Tapi untuk mengawasi begitu banyak kendaraan begitu ya, mungkin kalau uji coba mungkin banyak orang juga yang mungkin belum tahu Pak. Tapi kalau misalnya nanti sudah resmi diberlakukan, itu nanti kira-kira ada berapa personel diturunkan, lalu kemudian posisinya di sebelah mana, itu apakah sudah betul-betul siap, itu akan seperti apa nanti Pak? Saya kira tadi sudah saya sampaikan di depan ya, bahwa pemberlakuan daripada program ganjil genap ini kan melalui suatu pentahapan. Pertama adalah tahap sosialisasi dari mulai tanggal 28 Juni sampai 26 Juli. Diharapkan bahwa selama 1 bulan tersebut kita sudah mampu lah memberikan suatu pengertian, pemahaman kepada masyarakat tentang esensi daripada ganjil genap juga. Termasuk juga kemarin dengan uji coba, itu uji coba juga di dalam juga mengandung sosialisasi juga. Walaupun kita melakukan suatu tindakan teguran lisan maupun terus itu mengandung juga. Sehingga nanti diharapkan dengan tahap sosialisasi sudah lewat, kemudian uji coba juga sudah lewat, pada saat pelaksanaannya mereka sudah tahu. Mulai minggu depan kita akan melakukan suatu penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, kemarin pada saat melakukan teguran Pak, ada tidak sih Pak kendaraan yang mungkin sudah ditegur tapi kemudian besoknya ketemu lagi? Itu kebetulan sesuai dengan data yang masuk tidak ada. Oke, baik. Pak Priyanto, saya kembali ke Anda. Sudah yakin Pak ini masyarakat Jakarta sudah tahu betul sosialisasi bahwa tanggal 30 Agustus nanti itu betul-betul resmi diberlakukan, terlebih lagi nanti sudah ada sanksinya begitu, ada 2 bulan kurungan dan atau 500.000. Ya. Jadi berdasarkan dari hasil pengamatan kami, itu juga dengan beberapa pendukung data yang kami miliki, kami yakin insya Allah tanggal 30 mungkin kita akan melakukan penegakan hukum. Tetapi juga kami berharap dari teman-teman jajaran samping nih, terutama dari pihak kepolisian. Nah, setelah tanggal 30 insya Allah nanti ditetapkan, ya, dalam arti kata tidak ada lagi toleransi Pak Budi. Maksudnya dalam arti kata kalau seandainya angka yang selama ini kita capai di angka 15%, mudah-mudahan jangan nambah lagi nih. Dalam arti kata kan, jadi mungkin kalau mau tambah membaik, jadi proporsi 20-30% pengurangan tingkat kemacetan yang ada di Jalan Sudirman Tamrin bisa tercapai. Nah mungkin karena kemarin kan ada beberapa yang lepas, ada lagi beberapa yang kita kasih peringatan. Nyoba-nyoba gitu ya? Iya, nyoba-nyoba gitu kira-kira. Oke, baik. Pak Budi dan juga Pak Priyanto, kita masih punya satu segmen lagi, kita bahas usai jeda. Pemirsa, kami akan segera kembali.